Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustama Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan teruskan sebuah review. Kita akan coba review satu buku yang baru saya beli beberapa minggu yang lalu, dan buku ini sudah saya coba baca. Agak menarik bagi saya karena buku ini berkaitan dengan buku-buku lain tentang masa depan. Adapun judul buku ini adalah The Future is Asian, Global Orders in 21st Century. Ini salah satu karya dari Parag Khanna. Dari namanya ini menunjukkan kayaknya dari India penulis ini. Dan buku ini saya beli 2020 bulan 2 yang lalu, dan kalau tidak salah saya buku ini terbit tahun 2019, diterbitkan di London. Mengapa buku ini penting? Di samping ini sekarang kita sedang dilanda dengan virus corona. Pertama, buku ini sebenarnya bukan hal baru dalam menceritakan tentang masa depan dan di mana Asia akan memainkan peran yang cukup signifikan. Terlebih dahulu ada beberapa pandangan misalnya dari Dr. Tun Mahathir Mohamad yang melihat looking to east, not to the west, jadi melihat ke timur. Dan banyak sebenarnya para sarjana yang sudah mengupas bagaimana kebangkitan Asia. Tapi buku ini menjadi menarik karena dia mampu menjelaskan apa yang sedang terjadi di benua Asia dan bagaimana pemerintahan di Asia berlomba-lomba untuk membangkitkan perekonomian mereka, sehingga dipandang mereka negara-negara yang dikupas dalam buku ini. Misalnya berulang kali Dr. Parag ini menjelaskan tentang Cina. Namun sebelum membaca buku ini, saya menganjurkan kepada para sahabat untuk membaca buku yang bisa menjadi wacana tandingan. Misalnya kalau kita lihat ada dua buku yang sangat American sekali yang ditulis oleh George Friedman. Ini George Friedman, ada dua buku, dua buku yang saya punya, yaitu The Next 100 Years dan The Next Decade. Nah, buku ini menceritakan bagaimana nanti peran Amerika di dalam menyesuaikan, biasanya dia menggunakan istilah balancing, menyeimbangkan, dan apa yang akan terjadi di Eropa, serta apa saja yang bakal dilakukan oleh Amerika jika terpaksa mereka melakukan proses peperangan. Dan George Friedman ini menjelaskan tentang bahwasannya Amerika itu menjadi salah satu unintended empire. Jadi sebenarnya sebuah kerajaan di dunia yang tidak tersengaja, kemudian dia menjadi sebuah kekuatan besar. Dan buku ini sangat very Americans, jadi ditulis oleh seorang analis intelijen. Kebetulan buku ini juga menceritakan mapping konflik di masa yang akan datang. Nah, kalau buku Parag lebih bicara tentang
Asian, kemudian siapa namanya ini, George Friedman berbicara tentang a very Americans oriented. Kemudian ada lagi buku misalnya, ini dia bukunya Robert D. Kaplan. Ini juga menarik. Ada satu lagi buku tentang apa namanya ini, Laut Cina Selatan. Jadi ini Asia Quadrants, The South China Asia dan The End of Stable Pacific. Jadi bagaimana sejarah dan bagaimana uh, perebutan kepentingan di Laut Cina Selatan, dan ini yang kita rasakan hari ini, konflik apa namanya, tensi di Laut Cina Selatan begitu mencuat, bahkan Amerika harus turun tangan di sana untuk supaya kepentingan mereka tidak diganggu oleh China. Jadi semua mata sekarang ke China, dan buku ini sangat luar biasa. Ada satu lagi tentang Laut Cina Selatan, ditulis oleh sarjana dari Yale University. Robert Kaplan ini juga menceritakan bagaimana Laut Cina Selatan itu menjadi semacam apa namanya ya, tol laut yang membawa barang hampir jutaan dolar setiap hari, dan hampir beberapa apa namanya, kepentingan negara-negara di sana saling bertabrakan. Jadi nanti kita akan coba posisikan di mana bukunya Farah Khanah, dan di samping itu juga bisa dibaca satu riset yang dilakukan oleh ini RAN ini lembaga think tanknya Amerika, China and the International Orders. Jadi akan ada koneksinya dengan apa yang sekarang terjadi di Cina, terutama terkait dengan kemampuan Cina menghadapi virus yang sekarang juga melanda beberapa negara. Jadi ini merupakan riset yang dilakukan oleh RAN, menceritakan bagaimana Cina menghadapi atau mempertahankan tatanan internasional dan konsep-konsep yang ada dalam pemerintah Cina tersebut. Jadi bagaimana konsep militer mereka, kemudian bagaimana konsep ekonomi, politik, kemudian apa kepentingan Cina. Dan ini kalau boleh dikatakan voice from American perspective, karena ini lembaga think tank Amerika, to see what the China is doing in current era, or maybe atau juga bisa jadi di masa yang akan datang. Jadi ada beberapa buku yang tentang apa namanya, tatanan internasional. Satu buku yang agak sudah kotor juga ada Henry Kissinger, ini juga sudah sangat terkenal bukunya. Dia menceritakan juga bagaimana Cina menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tatanan dunia. Di samping itu ada juga buku yang ditulis oleh mantan diplomat Singapura. Ini sudah agak lama, bukan lama tapi di kamar saya bolak-balik. Ini 2013, The Great Convergence, Kishore Mahbubani. Jadi dia memperjelas lagi bagaimana Asia, kemudian the West, hubungan Asia dengan Barat, dan the logic of one word. Jadi one word di sini artinya bagaimana kita sekarang menjadi satu dunia. Nah, buku-buku yang ini sebenarnya hanya sebagai pembuka jalan bagi kita untuk memahami buku Farah Khanah. Kenapa dia penting? Karena Farah Khanah tadi saya katakan dia mampu menceritakan bagaimana kebangkitan Asia yang dulu juga dia menjadi tempat dari kolonial bangsa Eropa, tetapi sekarang sebaliknya negara Asia telah menjadi tempat yang paling strategis bagi mitra atau partner bisnis dari Eropa, dan beberapa negara yang sudah menunjukkan aktivitas yang cukup agresif. Dalam buku ini diceritakan bagaimana misalnya Cina, India, kemudian Jepang, Singapura, kemudian ada negara-negara di apa namanya, di daratan Cina juga, yang di sekitar Cina juga sangat agresif. Nah,
buku ini juga menceritakan bagaimana sejarah Asia menjadi tempat yang paling favorit bagi negara-negara di luar Asia, terutama kalau dulu modelnya menjajah, tapi kalau sekarang mungkin dengan model investasi, kerjasama, dan mungkin juga saling tukar teknologi dan intellectual change. Ini juga memperkuat hubungan antara Asia dengan benua lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini Asia juga sangat kuat sudah kekuatan diplomasinya. Mereka membuat berbagai lembaga atau mendirikan berbagai bank untuk bisa melakukan hal-hal dalam aspek ekonomi secara strategis. Dan buku ini juga menceritakan bagaimana sejarah awal keberhasilan Cina di dalam menjadi top sekarang di global. Nah, di samping itu juga buku ini memperkenalkan sebuah istilah kapitalisme gaya Asia. Nah, ini juga bagaimana lagi-lagi dia menceritakan Cina, dan tidak lupa pula kalau kita lihat sekarang vibrasi ekonomi walaupun di sana ada konflik, yaitu di Timur Tengah. Nah, buku ini juga menceritakan hal tersebut, bagaimana hubungan negara-negara Teluk, negara-negara Arab dengan negara bangsa-bangsa besar di Eropa dan juga mungkin di Amerika dalam memperkuat perekonomian mereka. Dan hubungan ini menampakkan bahwasanya sebenarnya Eropa, Amerika itu sangat tergantung dari negara Asia, dan ini dibuktikan dengan berbagai program, berbagai ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka dari Asia. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya ke depan dalam buku ini akan memperlihatkan bahwasanya Asia akan menjadi leading, akan memimpin peradaban dunia. Ini menurut buku The Future is Asian. Jadi bagaimana tatanan global abad 21. Dan dalam buku ini Farag juga menceritakan dengan Asia Global Futures, bagaimana masa depan Asia, dan ini sangat tajam renungannya bahwasanya Asia akan memanage. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar tentang geopolitik, kemudian ekonomi, sosial, dan transformasi teknologi. Jadi kalau kita lihat hari ini adanya suatu peristiwa besar yang sekarang terjadi di pentas global, terutama virus corona. Kalau kita lihat dari perspektif buku ini, memang saya bukan meramal, tapi memang salah satu upaya supaya ke depan di masa yang akan datang itu apa yang terjadi di Asia itu akan menjadi sebuah tantangan besar bagi negara-negara terutama di Amerika Utara, karena ketika Eropa dan benua lainnya akrab dengan Asia, maka ini menjadi sebuah mapping baru atau pemetaan baru terhadap tatanan global. Jadi biasanya kalau saya lihat secara histori itu setiap 10 tahun yang dibenturkan adalah melalui perang. Jadi kalau kita lihat dulu ada ISIS, ada Al-Qaeda, kemudian dengan hari ini apa yang terjadi di Cina, maka ada semacam perang wabah yang mungkin sedang terjadi dan diperkirakan akan terjadi dengan model yang lain, bahwasanya apa yang berlaku di benua Asia dengan dengan perkembangan ekonomi yang cukup besar, maka ini menjadi tantangan atau ancaman, kalau boleh dikatakan threat bagi
negara-negara maju lainnya, terlebih lagi jika negara-negara di Asia ini sangat dekat dengan negara-negara yang tidak begitu disukai oleh Amerika, yaitu Rusia. Dan dalam buku ini juga diceritakan bagaimana aktivitas China misalnya dengan Rusia, kemudian bagaimana kebangkitan Iran meskipun diberikan sanksi bertubi-tubi, tapi secara di bawah tetap ada usaha untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan Iran. Jadi apa yang terjadi dalam pentas global juga memperlihatkan bahwasanya Asia akan, sekali lagi saya ulangi, akan memimpin di masa yang akan datang. Nah, ini yang saya rasa sangat menarik kalau kita benturkan buku ini dengan buku si George Friedman. Bagi di sini dia sangat menceritakan bagaimana nanti Amerika, dua buku tadi, yaitu The Next 100 Years, menceritakan tentang bagaimana nanti Amerika, dan dia mengatakan dalam buku ini bahwasanya Amerika baru menggunakan sepersekian dalam peperangan mereka. Kalau ada satu tulisan yang mengatakan kalau Amerika biasanya mengirim bom, tapi kalau Cina biasanya mengirim investasi. Dan sekali lagi dalam buku ini juga nampak bagaimana kemudian Cina merubah sebuah pola pikirnya yang dulu kita lihat dalam masyarakat atau di rumah kita itu all of made in China, mungkin sekarang dirubah menjadi all of invest by China. Jadi ini saya rasa kenapa buku Farag Khanna ini menjadi begitu penting kita baca, supaya kita tahu apakah yang terjadi hari ini di pentas global ini sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, atau memang ada sebuah upaya besar di benua Asia untuk mengganti peradaban lainnya, yaitu mungkin Amerika Utara. Dan yang satu hal lagi yang cukup penting dilihat bahwasanya kalau kita baca buku ini, jumlah orang Asia di benua Eropa, kemudian jumlah orang Asia di Amerika, dan jumlah orang Asia di Australia, dan ini menunjukkan angka yang cukup signifikan. Bahkan dalam buku ini diceritakan bahwasanya di Inggris sekarang lebih banyak nama Muhammad yang lahir daripada Olivers yang jadi nama tren di Inggris. Kemudian bagaimana orang Asia juga menjadi orang-orang penting di Eropa, di Amerika, dan di Australia misalnya. Dan ini saya rasa sebuah penanda bahwasanya pada saat yang lain ketika kita katakan bahwasanya Asia dikolonialisasi oleh Eropa, mungkin pada saat yang lain nanti akan terjadi proses sebaliknya. Jadi orang-orang Asia akan masuk ke benua Eropa, ke Amerika, dan mungkin juga di Australia. Mereka akan menjadi orang-orang tertentu, orang-orang penting, atau orang-orang yang memiliki pengaruh dalam masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, maka apa yang diprediksi oleh Farag Khanna ini akan menjadi sebuah penanda yang cukup penting untuk dilihat, terutama oleh Indonesia. Dan sebenarnya banyak buku lain tentang masa depan dunia, terutama tentang pertarungan teknologi. Tapi buku ini pada prinsipnya memberikan sebuah masukan baru bagi kita untuk melihat apa yang terjadi di pentas global adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri, ada korelasi. Terserah nanti orang melihat itu sebagai konspirasi, tapi kalau kita baca buku-buku ini, The Next Decade, kemudian The Next 100 Years, kemudian The Great Convergence, kemudian The China and International Order, apalagi kalau kita baca buku ini, bagaimana konflik di atas air laut di Laut Cina Selatan. Nah, ini saya rasa para sahabat beberapa hal penting dari buku ini, nanti silakan dibaca. Saya tidak tahu apakah sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, tapi buku Farag Khanna memang dia sudah saya sudah memiliki beberapa. Ada beberapa buku yang sudah dia tulis, yaitu The Second World Empire and Influence in the New Global Orders.
Kemudian ada juga buku lain yang bisa Anda baca, How to Run the World, Charting a Course to Next Renaissance, Hybrid Reality, Thriving in the Emerging Human Technology Civilization. Dan ini yang saya rasa agak menarik juga, Connectography, Mapping the Global Network Revolution. Dan Parakana adalah kontributor CNN, kemudian dia juga salah seorang senior fellow di Lee Kuan Yew School of Public Policy di University of Singapore, dan doktornya dari LSE, London School of Economics, dan juga alumni dari Georgetown University. Jadi ini memang saya rasa ya dia menulis apa yang dia pikir itu berdasarkan data. Cuma ini banyak rujukan yang bagus bisa dilihat, dan saya lihat ini juga model-model Yuval Noah Harari jadi penulis-penulis baru yang mencoba memberikan sebuah pemahaman baru atau sebuah perspektif baru terhadap peradaban dunia. Demikian para sahabat, review buku kita tentang The Future is Asian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.